semuanya, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apa. Kita bertemu kembali di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan KJRI Hong Kong. Kita langsung siarkan dari kantor KJRI Hong Kong di Causeway Bay ke hadapan teman-teman semua. Saya Ayu Sartaningtyas, konsul muda Pensiun KJRI Hong Kong akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 1,5 jam ke depan di episode Ngopi Instan kita pada malam hari ini. Pastikan juga teman-teman sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong dan juga media sosial kita lainnya. Kita ada di Twitter, YouTube, Instagram. Juga pastikan teman-teman sudah follow untuk mengikuti update terkini, informasi yang pastinya berguna untuk teman-teman semua. Seperti biasa, kita juga mengundang teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kita di 9400 1506. Sekali lagi di 9400 1506. Sampaikan pertanyaan beserta nama dari teman-teman semua. Nanti akan ada dua orang penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Bagi selain teman kita yang akan mendapatkan hadiah dari Bank BNI, juga penanya akan mendapatkan masker batik cantik persembahan dari The Indonesian Club. Jadi jangan ketinggalan untuk menyampaikan pertanyaannya sesuai tema kita pada malam hari ini. Nah, di episode sebelumnya sudah ada 2 orang penanya yang beruntung mendapatkan 500 Hong Kong dollar dari Bank BNI. Baik, ini dia. Yang pertama Ibu Lili Supartini dan yang kedua Ibu Ani Agustini. Selamat kepada Bu Lili dan Bu Ani mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Baik. Kita pada malam hari ini berbicara mengenai tema waspadai modus penipuan dan pahami seluk-beluk keimigrasian. Telah hadir bersama saya pada malam hari ini 4 orang narasumber yang akan ngobrol bareng bersama kita terkait tema tersebut. Kita sapa dulu kepada seluruh narasumber. Yang pertama, so a very good evening to Miss Bonnie, Pak Agung, Mr. Eddie, and also Pak Chico. First, I'd like to introduce you one by one first. Jadi kita spesial sekali pada malam hari ini. Kita kedatangan narasumber dari Hong Kong Police Force, dari Anti-Deception Coordination Center Hong Kong Police Force yang akan share kepada kita mengenai tema kita pada malam hari ini. Kita pertama kenalan dulu dengan Ibu Bonnie. Miss Bonnie, can I call you Ibu Bonnie for tonight? Yes, of course. Good evening everyone. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Ya. Kemudian Pak Agung, selamat malam Pak. Selamat malam Sobat BNI, selamat malam semuanya. And Mr. Eddie, good evening. Good evening everyone. Hello. Apa kabar? May I call you Pak Eddie? Sure, of course. Okay. Yeah. So, dan terakhir Pak Chico Ahmad Mutakin, Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong. Selamat malam Pak. Selamat malam teman-teman seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan di mana pun berada. Oke, baik. Kita masuk ke tema kita pada malam hari ini, berarti mengenai waspadai modus penipuan. Kita akan bicara apa saja modus penipuan yang sedang marak di Hong Kong bersama dengan narasumber kita. Oke, if I may go straight to you, Ibu Bonnie. Yes. Okay. So later on, I will try to translate your explanation to our viewers. Okay. Okay. So the first question is, how do you describe the general picture of the increasing trend of deception? Jadi bagaimana sih tren atau apa saja modus-modus penipuan yang saat ini sedang tren di Hong Kong, sedang marak di Hong Kong? So in the first half of 2020, there was like 8,000 cases of deception got reported. Actually, it's like representing a 1.1-fold increase comparing to the 3,800 cases in the same period of time last year. And actually, the increase was mainly attributed to the surgery mask-related e-shopping scam, and also there was a very significant increase on some traditional deception like telephone deceptions and online romance scams. So the talk today we're going to focus on will be these 2 types of scam, which I am the person in charge like telling
about all the details about telephone deception, and Abby will be the one handle online romance scam. Oke, so jadi tren dari penipuan pada di Hong Kong di paruh pertama tahun 2020 itu ada sekitar 8.000 kasus, 8.129 tepatnya, dan itu naik sekitar 2 kali dari tahun 2019 yang sebesar 3.855. Nah, kebanyakan kasus-kasus penipuan itu yang marak belakangan adalah kasus penipuan masker. Tapi selain itu juga banyak juga penipuan telepon dan juga online romance scam. Jadi penipuan berkedok cinta gitu. Okay, let me continue. Okay. So I'm glad to say that Indonesian is not within the parameter of the telephone deception syndicates. Okay. Usually, the criminal, they are targeting the elderly in Hong Kong, and most of them they are Cantonese and Mandarin speakers. But actually, Indonesia is playing a very significant role as a scam prevention ambassador, because as we know, quite a lot of elderly in Hong Kong, they usually didn't really live with their children, but with their helpers who are the main care providers. And in a several case, which we find that the helper actually noticed that the elder employer keep talking on the phones nervously and appeared to be acting on someone's instructions. So those helpers, they're very clever. They immediately inform the friends and families of the elderly, and thus the scam was discovered and stopped. Oke, jadi kita bisa berbahagia sebetulnya karena angka warga Indonesia yang terlibat baik sebagai korban maupun pelaku di kasus-kasus penipuan di Hong Kong ini memang tidak masuk dalam parameter. Karena kebanyakan dari pelaku adalah pelaku penutur bahasa Mandarin atau bahasa Kanton. Akan tetapi WNI khususnya PMI ini berperan besar sekali, terutama karena banyak dari korban itu yang merupakan lansia, elderly gitu ya, di Hong Kong ini. Nah, tugas yang baik dari teman-teman adalah untuk bisa menjadi duta anti penipuan, untuk bisa membantu para lansia ini untuk mengidentifikasi apakah bobo atau apa istilahnya, kakek atau nenek yang dijaga ini menjadi korban dari penipuan tersebut, gitu. Oke. Okay, so the telephone deception is targeting the elderly. Yes. So how is actually how do they do that? Oh, yes. Actually, the scammer usually take few steps to deceive the elderly. First, usually the victim will receive the recording voice calls from the scammer. Usually, the scammer posts themselves as so many kind of different roles. For example, they usually post themselves as an immigration officer, claiming that they could have immigration restriction imposed on the victims. And then sometimes they pretend themselves as a courier companies, saying that you got something to collect. And sometimes, they post themselves as a telecommunication company, saying that your phone will be suspended within 2 hours. Second, usually the victim will be transferred to another scammer, who usually pose themselves as law enforcement agents or some, government officials, claiming that the victim are wanted or under investigations in some criminal cases in mainland China. And then the last step, usually the scammer will request victim to surrender their online banking details, the IDs and password, in order to prove their innocence. By having those information, actually the scammer can control the online banking of the victims, and they can transfer all the money out from the bank very soon. Or sometimes the scammer will ask victim to remit money in some designated bank account and as a guaranteed payment.
So how come that so many people are fall prey to these scammers? Jadi bagaimana banyak sekali orang yang bisa menjadi korban dengan modus-modus tadi yang dilakukan? And it is because the scammer, they're so professionals. Oh, okay. Yes, we can They're see really we can see that in the detailed. screen here. They usually create some fake official websites, phishing for the personal data and then account details from the victims. Yeah, it's look legit, right? Yes, Yeah. like a real one, right? Okay. Yes, But they it's usually actually fake. Yes, actually fake, and this is just the phishing website for getting all those informations. And sometimes they produce some fake arrest warrant or even police card to make the victim to believe that they're actually being wanted in some criminal case in China, as we can see in the screen here. Some fake arrest warrant and fake. It's also fake, huh? Yes, this is fake. Okay. Yes. And then, they even make their own mobile applications. And they instruct the elderly to buy a smartphone and install those phone mobile applications. And those applications is actually can able to get all the information about the online banking details and the personal details from the elderly. Oke, ya itu tadi dijelaskan contoh-contoh dari website yang ternyata palsu, tidak memang dilakukan untuk menipu gitu. Juga banyak sekali tadi aplikasi-aplikasi yang bisa mengambil data yang ada di dalam telepon itu ketika sudah di-download. Okay, so how to identify whether a victim have fallen into prey? Actually, you can identify the victim if there are sudden change of their behavior. And we could like you to be aware of the change that I'm going to mention. First, when the elderly suddenly switch from traditional mobile to the smartphone, it is because the scammer usually instruct the elderly to buy a smartphone and download the apps that I said before in order to obtain the online banking information from them. And second, the elderly suddenly switch from traditional banking to online banking. It is because usually the scammer requests the elderly to open the online banking, get all the details and password of online banking from them by deceptions. By having the information, they can easily control their online banking and they will very soon transfer all the money out. And then the third one, when the elderly suddenly spend so long hours on using social media applications, it is because the scammer usually requests to have the video call with the elderly round the clock, so the elderly could not see the assistance from their friends and family. And then the last one is the elderly suddenly spending so long hour on talking on the phones and they look so nervous. It is because the scammer usually pose themselves as the law enforcement agents or government officials and claiming that the elderly has broke the law in China. So if you observe any of this kind of sudden change of behavior, she or he, your employer, might have become the victim of the telephone deceptions. Okay, so are there any tips to identify for scams? Yes, for sure. Stay alert to the call I'm going to say. Okay. So is the call begin with +852. The plus sign is very critical. It's very important because the plus sign telling you something very important. Okay, let me translate this first. Okay. Okay, so jadi ini salah satu tips untuk menghindari penipuan via telepon. Jadi kalau ada telepon berawalan +852, padahal itu kan 852 nomor Hong Kong harusnya tidak perlu muncul ketika dalam telepon kita gitu ya. Nah, ini tuh ciri-ciri dari telepon yang berasal dari luar negeri tapi menyamar sebagai telepon lokal. Mirip ya. Gitu. Okay. And then the next one? Yes, the next one will be the call begin with the pre-recorded voice message. They usually pretend themselves as the officials, like the immigration officer or some staff from the telecommunication companies of the carrier. They are all scammers. So if you pick up the call like this, just hang it up.
Oke. Oke, jadi yang berikutnya adalah ketika pertama kali diangkat itu langsung mendengar suara seperti suara rekaman. Gitu. Jadi rekaman dari pejabat pemerintah atau dari perusahaan telepon, dari perusahaan kurir dan lain sebagainya. Oke. Then will be the call request for the people from the call request for some personal data, especially the online banking details. And the last one will be the call asking you for money transfer. Those are scammers. If you pick up the call asking for that, just hang up. Ignore them. Oke. Jadi dan terakhir pastinya ketika mereka meminta data personal kita dan juga minta untuk mentransfer sejumlah uang ke suatu rekening tertentu yang sudah pasti itu adalah bentuk penipuan gitu. Jadi langsung tutup saja teleponnya gitu, ketika menemui teleponnya seperti itu. Okay, so that is about the telephone deception. So it's quite interesting. Pak Agung, do you have any addition to this? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Sobat PMI sekalian, saya ingin sedikit mengulas kenapa kami mengundang tamu dari Hong Kong Police Force langsung. Kami melihat bahwa tren kasus-kasus tentang penipuan dengan menggunakan media teleponi mulai naik. Baik yang menyasar korbannya itu warga Hong Kong, terutama para lansia, maupun teman-teman PMI sendiri. Meskipun bila dibanding dengan korban orang Hong Kong tidak seberapa besar. Jadi saya akan sedikit mengurai apa yang disampaikan oleh Ibu Boni tadi. Apa sih sebenarnya phone scam itu dengan bahasa mudahnya? Tadi sudah jelaskan, mungkin saya akan sedikit me-enlight apa sih sebenarnya atau bagaimana sih melihat ciri-ciri penipuan menggunakan sarana telepon. Ya. Jadi bagaimana kita mengenali penipuan menggunakan telepon? Penipu menggunakan berbagai cara, berbagai taktik, siasat, tetapi cenderung membuat janji, memberikan sesuatu, meminta Anda membayar, dan sebagainya. Next slide. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah telepon yang masuk itu penipuan atau tidak. Yang pertama, tidak pernah ada yang namanya hadiah. Ya, penipu mungkin mengatakan Anda terpilih untuk suatu penawaran atau menawarkan hadiah. Sebenarnya itu tidak ada. Ya, dengan cara apapun mereka akan meyakinkan korbannya bahwa seakan-akan Anda mendapat hadiah. Itu ciri yang pertama. Ketika pemberi hadiah itu memaksa Anda bahwa Anda benar-benar mendapatkan hadiah, mereka meyakinkan, sudah dipastikan bahwa itu adalah awal daripada modus penipuan. Yang kedua, penipu akan mengatakan bahwa kalau Anda tidak mengikuti, Anda akan ditangkap, Anda akan diinterogasi dan sebagainya. Penipu mungkin bisa berpura-pura sebagai polisi, penegak hukum, tentara, pegawai pajak dan sebagainya. Atau bahkan dari kantor pengadilan agama. Kita tahu bahwa kasus perceraian, kasus pernikahan di Hong Kong tinggi. Itu bisa dijadikan modus salah satunya. Ya, jadi tidak pernah Anda akan ditangkap hanya gara-gara Anda misalkan tidak mengangkat telepon atau tidak menuruti apa yang disampaikan oleh penelpon tersebut. Selanjutnya, Anda tidak perlu memutuskan sesuatu dengan cepat. Ya, ada waktu untuk berpikir. Ya, ketika Anda menerima telepon dari seorang yang tidak Anda kenal, ya, dan orang tersebut minta Anda melakukan sesuatu, jangan segera lakukan, karena selalu ada jeda. Kalau penelpon menawarkan sesuatu, kalau emang ini benar penawaran yang resmi, ya, sesuatu badan atau perusahaan itu pasti akan memberikan waktu Anda untuk berpikir. Kalau itu memang hadiahnya benar, pemberiannya benar, jasanya benar. Tetapi kalau dia memaksa Anda untuk membuat keputusan cepat, kalau Anda tidak bisa transfer sekarang, nanti akan hangus. Kalau Anda tidak mengirimkan data, Anda akan hilang. Itu adalah salah satu cirinya. Ya. Selanjutnya,
Anda harus hati-hati bahwa tidak pernah ada alasan yang tepat untuk mengirim uang tunai atau membayar kartu hadiah. Penipu sering akan meminta Anda misalkan untuk membayar dengan cara menyulitkan Anda untuk menarik uang kembali. Misalkan membayar dengan voucher. Ya, itu salah satu cara supaya Anda susah menarik kembali. Nah, itu ciri-ciri untuk mengidentifikasi. Yang selanjutnya, apabila penelpon meminta data-data pribadi via telepon, itu bisa dipastikan bahwa itu juga palsu. Karena pemerintah, bertugas dan sebagainya itu sangat jarang dan maka tidak mungkin meminta data-data pribadi via telepon. Kalaupun ada akan mengundang Anda atau mengirim surat Anda untuk datang untuk melakukan konfirmasi, tidak by phone. Itu ciri-cirinya, Pak Ayu. Ya. Okay. Tadi ya. Cara-cara mengidentifikasi. Betul. Apakah ini penipuan atau tidak? Gitu. Betul. Baik, kita selanjutnya akan berbicara mengenai penipuan yang melalui online atau media sosial. Ya. Nah, kita saat ini ngobrol dengan Pak Edi. Yeah. Okay, so you're gonna introduce us about this social media scam, right? Yeah. Can you introduce the type of social media deception that we are facing? Yeah. Actually, nowadays, one of the most common social media deception will be romance scam. Okay, so what do you mean with romance scam? Yeah. Actually, nowadays, there are many different dating apps you can find on the internet, including Tinder, Badoo, or Tintin. And of course, some of you may be using any one of them. And for sure, Facebook and Instagram as well. Okay. Yeah. And the romance scammer, they like to make the fake profile. They love to pretend to be engineer. An attractive person. Yeah. Imposter. Yes. And very handsome poster. Oh. Well, perhaps, Okay. well, they really look nice to me. Yeah. Perhaps they're real in the world, but Yeah. are you sure you are talking to him in the dating app? And they love to pretend to be the engineer in Italy, pilots in US, and US soldiers. They would pretend they're working for a high-paid job to draw your attention, and with very handsome photos. So these are the fake profile making to draw your attention. Oke, so jadi tadi sudah di-share beberapa contoh-contoh aplikasi yang dimana online scam itu banyak terjadi seperti dating app, aplikasi untuk bertemu dengan teman baru seperti Tinder, Bumble dan lain sebagainya yang ada di tayangan ini. Nah, mereka itu biasanya menyamar menjadi orang lain yang menarik gitu, baik dari segi penampilan maupun juga dari profilnya. Dia mengaku sebagai insinyur, pilot, polisi yang punya bergaji tinggi gitu. Okay. Yeah. Surely they are not wanting to build long-term relationship with you or having a marriage with you. What they would like is gaining your money. They would make many different kind of excuses. For example, they will say, "Hey, I'm coming to Hong Kong to visit you, but can you help me to buy the air ticket first?" Okay. Yeah, because I don't have a Hong Kong account. I'll pay you back when I arrive in Hong Kong. Some other excuses they may use is that, well, I know you are going to have your birthday is coming. I would like to send you a valuable gift, including jewelries and some other cash. Well, you may feel very happy because someone is sending you a gift, but 2 days later, you may receive a call from a purported custom and excise officer saying that you have to pay before you get your gift. In some cases, the scammers will pretend that they need to do a surgery in their country and they need urgent money and ask you to help him to pay for the medical expenses. So by using these different kind of excuse,
what they want is money from you. Ya, oke. So, jadi itu tadi dijelaskan. Setelah mulai berteman, kemudian mulai ngobrol, kemudian tapi lama kelamaan mereka meminta kita untuk mengirimkan sejumlah uang kepada mereka. Karena ada perasaan baik. Iya, itu tadi yang dimanipulasi oleh penipu-penipu ini, gitu ya Pak. Jadi contohnya tadi saya mau datang nih ke negara kamu, bayarin dong tiketnya gitu, tiket pesawatnya. Kemudian atau saya ingin mengirimkan barang ke kamu, nanti pasti kita senang dong akan ada yang mengirim kita barang gitu ya Pak ya. Tapi ternyata kita menerima tagihan nih dari bea cukai untuk ternyata sebelum mengambil barangnya itu harus membayar dulu sejumlah uang. Kemudian beralasan bahwa sedang menjalani perawatan di rumah sakit, kemudian harus operasi dan meminta kita untuk memberikan uang untuk membantu operasi tersebut. Okay. And in some cases, the scammers will like to borrow your account to use. But you may think, I don't keep many money in Hong Kong account. I usually remit my salary back to my country. However, lending your account to someone else to use may subject to criminal offense. Actually, under the Organized and Serious Crimes Ordinance, Section 25, dealing with property known or believed to represent proceeds of entitlement offense may commit an offense. So, if someone else is asking you to lend your account for him to use, you should think very clearly what he is doing and why he is asking you to use your account to transfer money for him. In some cases, the scammer may even ask for your account password and he would do the transfer by himself. In this case, never disclose your password to someone you don't know. Oke. Jadi modus lainnya adalah mereka juga meminjam rekening bank dari kita untuk berbagai alasan gitu. Nah, setelah mereka punya akses terhadap akun bank kita, punya passwordnya segala macam, kemudian mereka mengambil uang dari rekening kita gitu. Oke. So, actually, in this year, there are already 10 Indonesian account holders being arrested in Hong Kong because of tendering their password or account to the scammers for involving money laundering activities. So, don't lend your account to anybody. Ya, ditegaskan lagi, jangan pernah sekali-kali untuk meminjamkan rekening kita. Kemudian, and then what to do if we are experiencing that kind of scam? How to report? And then maybe first to Ibu Boni, can you explain how to report if we are dealing with that kind of scam? So actually, I and Adi are coming. We come from ADCC, Anti-Deception Coordination Centers, and we're having a round-the-clock hotline for giving consultation to anyone who think they encounter some deceptions. And this one. And so for the telephone deception, if you think your employer, your elder employer, may become the victim of the telephone deception, you should first alert his friends and relatives, and also call our call center hotline 18222, because we offer immediate translation of Indonesia, and also you can call because we provide service round the call, so anytime you can call. So for how to report a case of deceptions, Eddie will explain. Yeah. If you really found that you are a victim of a romance scam or any other kind of scam, please make a police report to our police station immediately. Which police station it is? Your nearest police station. Yes. Okay. Nearest. Yeah. There must be one police station nearby. And if you think you have no time to make a report, you may also
make an online report through our police website, and our officer will contact you in due course. And as mentioned by Bonnie, if you are not sure if you are a victim or not and you have any other questions to ask, please feel free to contact us through 18222, our 24 hours hotline. Oke, thank you. Oke, jadi tadi dijelaskan bagaimana cara melaporkan ketika kita mengalami penipuan ataupun mencurigai apakah itu penipuan atau tidak, bisa melakukan konsultasi di 18222. Ada konsultasi 24 jam juga di situ, jadi bisa nih ketika masih curiga iya atau enggak ya, silakan bisa berkonsultasi di situ juga. Kemudian ketika mengalami penipuan juga pastikan teman-teman langsung melapor ke kantor polisi terdekat, karena semakin cepat melapor akan semakin mudah tertangani gitu. Baik, oke. Pastikan juga laporan yang diberikan juga sejelas-jelasnya, semakin detail semakin baik. Gitu. Baik. Kemudian saya ke Pak Agung nih Pak. Ya, Tadi sudah dijelaskan banyak scam gitu ya, penipuan yang baik yang menimpa lansia di Hong Kong. Betul. Sini kemudian yang juga mungkin berpotensi mengancam teman-teman tadi melalui media sosial media scam. Selain itu apalagi nih Pak yang perlu diwaspadai teman-teman? Betul. Jadi teman-teman sobat PMI, saya akan sedikit menambahkan apa yang disampaikan ya Ibu Boni maupun Pak Edi tadi. Tadi disampaikan tentang phone scam, penipuan menggunakan telepon maupun romance scam, yaitu penipuan dengan modus berpacaran, pura-pura menjadi pacar dan sebagainya. Nah, saya ingin memberikan gambaran contoh-contoh lain. Nah, ini beberapa contoh penipuan dengan media telepon. Nah, tadi disampaikan Pak Edi bahwa penipu itu bisa berpura-pura menjadi seseorang, imposter, bisa jadi tentara, polisi, pegawai pajak dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman sobat PMI harus hati-hati apabila berkenalan, apabila punya picture profilnya polisi, tentara, kelihatan gagah atau sebagainya, hati-hati ya. Itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, penipu kadang mencoba menawarkan penghapusan hutang ataupun bantuan perbaikan kredit. Ini sasarannya adalah teman-teman yang biasanya senang berhubungan dengan pihak bank. Penipu tahu mereka mempunyai sumber bahwa teman-teman itu sering menggunakan jasa bank, makanya mereka mencari sasarannya adalah teman-teman yang sering menggunakan itu. Mereka menawarkan hutang dan perbaikan kredit biasanya. Terus yang lain adalah penipu tiba-tiba memberikan semacam tawaran bisnis yang menggiurkan dengan keuntungan yang sebenarnya di luar nalar. Kalau Anda berpikiran normal, tidak serakah, mungkin bisa langsung mengidentifikasi bahwa itu penipuan. Ya. Yang selanjutnya adalah berpura-pura amal. Jadi Anda akan disentuh sisi religius Anda. Maukah Anda beramal, maukah Anda membantu masjid, gereja dan sebagainya. Ya, Anda harus hati-hati apabila penawaran seperti itu. Pastikan bahwa pihak-pihak yang menawarkan itu adalah pihak-pihak yang betul. Dengan cara apa? Menghubungi kontaknya. Tentunya kalau dia mengatasnamakan suatu organisasi atau suatu badan, cek ke badan atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya, next. Ini ada yang coba menawarkan tentang garansi mobil, garansi perawatan mobil dan sebagainya, yang mungkin sangat murah dan menarik. Anda akan diminta mentransfer sejumlah uang untuk garansi palsu yang ditawarkan. Ketika Anda mentransfer, belum tentu garansi itu akan Anda dapat. Atau Anda ditawarkan uji coba gratis, ya, uji coba gratis terhadap produk-produk sesuatu. Anda ditawarkan gratis, tapi in the end, akhirnya Anda harus membayar sejumlah uang. Nah, contoh selanjutnya ada penipuan dengan modus pinjaman. Ya, sebagian dari kita mungkin bermasalah dengan uang, bermasalah dengan pengaturan uang. Disinilah mereka bisa masuk. Kita yang terbiasa menggunakan chat atau komunikasi tentang pinjaman biasanya menjadi sasaran empuk. Mereka akan dengan tiba-tiba menawarkan pinjaman yang tidak masuk akal, dan ini Anda harus hati-hati.
Dan yang terakhir ini Anda harus benar-benar hati-hati, dan ini sudah banyak korbannya, ya. Penipuan dengan modus, tampilkan lagi Pak, ya, dengan modus hadiah, pemberian hadiah dan pemenang, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal acara tadi, bahwa tidak ada benar-benar Anda mendapatkan hadiah kecuali Anda dihubungin langsung oleh petugas yang resmi menggunakan surat perintah dari perusahaan atau kantor tertentu, ya. Apabila Anda mendapatkan WA, SMS dan sebagainya, dipastikan itu adalah palsu. Disitulah Anda akan mulai digiring melakukan transfer yang pada akhirnya akan merugikan Anda. Mereka bisa aja dengan modus apa yang saya sampaikan di awal tadi, begitu Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung atas penjelasannya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. We are entering the question and answer session. So we're gonna take questions from the viewers. Okay. Okay, this is the first one. Saat ini marak penipuan dari Pak Chandra di Syatin. Saat ini marak penipuan menggunakan profil orang lain dan berpura-pura menjadi orang tersebut untuk meminta pulsa atau transfer uang. Bagaimana menindaklanjuti penipuan jenis ini dan apakah bisa melacak penipu melalui rekening bank yang diberikan? Mungkin satu persatu dulu kita coba bahas yang ini. Okay, so first question is, there is an imposter that asking for someone to transfer money, and then they also provide the account of the bank they should transfer money to. Can we trace the imposter through their account of the bank account of that bank account? Can we trace the real culprit of the scam? Okay. Okay. Actually, one of the function of ADCC is to handle the stop payment requests from our investigation team. When the victim go to the police station, they report that they're being decepted and money sent to some bank account in Hong Kong. And the investigation team at the same time usually will inform us, the ADCC. And we're having very close relationship with the financial institution in Hong Kong and the bank in Hong Kong. So we will pass the detail to the bank to see whether we can hold the monies, and at the same time, definitely we can find out the identity of the bank account holders by the bank account. Yes. Ya, jadi jawabannya tadi ya, memang bisa ketika dilaporkan kepada kepolisian, karena kepolisian juga punya relasi yang kuat dengan institusi bank di Hong Kong. Jadi memang memungkinkan untuk melacak dari pelaku dari penipuan tersebut. Boleh saya menambahkan? Boleh Pak, silakan. Ya. Jadi kalau tadi coba ditampilkan pertanyaan lagi Pak. Ya. Saya mengharapkan bahwa teman-teman yang menjadi calon penipuan ini, ya, apabila mendapat panggilan telepon dari penipu, ya, ada beberapa langkah yang harus cepat-cepat dilakukan, ya, ada langkah-langkah yang harus cepat dilakukan. Yang pertama, ya, tutup telepon. Ketika Anda mencurigai bahwa itu tidak masuk akal dan itu akan menjerumuskan Anda jangan khawatir, jangan takut, tutup saja, segera tutup. Ya, meskipun itu bukan panggilan scammer dari perusahaan Anda, tapi perusahaan yang ingin Anda aja berbisnis itu harusnya tidak akan menelpon Anda dengan menggunakan itu. Mereka bisa kirim surat atau mereka bisa mengundang Anda ke kantornya. Yang kedua, pertimbangan untuk memblokir nomor tersebut. Karena semakin Anda konsentrasi ke nomor itu, Anda akan semakin bimbang dan akhirnya nanti ujung-ujungnya Anda kena namanya verbal hypnosis yang membuat Anda akan mengikuti apa kata penipu tersebut. Ya, yang terakhir itu Anda jangan pernah langsung percaya nomor telepon Anda sesuai yang disampaikan oleh Bu Boni tadi. Ya, misalkan nomor dengan awalan plus 852, ya. Itu adalah nomor tapi bukan kode, itu nomor ya. Anda harus hati-hati. Jadi jangan langsung percaya nomor itu. Begitu Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Agung. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi masih ada nomor 2 dan 3 nomor 2, 3
dan 4 kalau nggak salah. Bisa kita Oke. lihat lagi. Oke. Kedua, penipuan mengatasnamakan undian sebuah bank. Bagaimana mengenalinya agar nasabah tidak terpedaya? Iya, Bu Ayu tadi Boleh, silakan, Pak. tadi sudah saya sampaikan Iya. itu, ya. Salah satu cara mengenalinya tadi sudah sampaikan dalam slide saya yang tadi ya. Saya pikir saya tidak mengulanginya. Saya hanya perlu menegaskan bahwa tidak pernah ada bank itu memberikan hadiah tiba-tiba sebesar itu tidak pernah, ya. Tidak pernah ada. Kalaupun ada, Anda akan dihubungi secara personal atau Anda diundang ke kantornya, ya, atau ada utusan khusus dengan membuat surat tugas untuk menghubungi Anda. Nah, itu bisa Anda pertimbangkan. Tetapi kalau hanya menggunakan telepon, dipastikan bahwa tidak ada undangan, tidak ada undian, tidak ada pemberian berdasarkan. Apalagi kalau nggak pernah ikut lomba ya Pak. Betul sekali. Itu paling mudah, betul. Oke, tips lainnya juga bisa teman-teman mengkonfirmasi apakah benar ada lomba seperti itu. Betul. Dari sebuah institusi ataupun perusahaan yang mengaku Anda menang dari perusahaan tersebut. Gitu. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, yang ketiga, seringkali perempuan menjadi target penipuan dengan modus cinta online. Apa kiat-kiatnya dalam menangani case seperti ini dan cara pencegahannya? Tadi Pak Edi kayaknya sudah menjelaskan itu. Okay, so the question is, usually the target of the scam is female with the modus of love scam, like you already explained. So how to identify this kind of cases and how to avoid and also how to avoid this kind of scam. Well, actually, as I mentioned before, those scammers, they love to pretend to be they're working for jobs with they're working for high paid jobs, like pilots, engineer, police as soldiers. well? Yeah, police. I'm real and sitting in front of here. So, they love to pretend they have lots of money, and they always you have to bear in mind that their ultimate goal is to deceive your money. So once during your conversation, when he start asking you money, you have to be very alert. Yes. Okay, and for those scammers, other than the job you can identify based on the profile pictures. Sometimes it may give you a clue. You may try to upload the profile pic which the scammer gave you to Google. You may find that the same photo has been displayed on many websites or many in some other news. This may give you a clue there to identify those as scammers. Okay. But of course, if with new result on checking of the photo doesn't mean that he is not a scammer. It only gives you a clue to identify. And the last tip, never disclose your password, bank account to them. Okay. Ya, jadi itu tadi tipsnya. Yang pasti biasanya memang mereka banyak menyamar sebagai tadi profil-profil yang menarik dengan pekerjaan yang bergaji tinggi gitu. Nah, tipsnya yang diberikan tadi juga bisa Google Image, bisa mencari foto yang ditampilkan, yang ditampilkan di profil itu, bisa dicari di Google. Apakah muncul di banyak website-website lain dengan identitas yang lain-lain? Nah, itu sudah pasti itu penipu. Dan juga pastinya ketika mereka sudah mulai meminta uang, meminta rekening, meminta password, karena itu memang data pribadi memang harus hanya kita saja yang tahu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk nanti. Oke, baik. Kita mungkin simpan pertanyaan keempat untuk yang sesi selanjutnya. Kita ke penanya yang berikutnya. Karena Pak Ciko nanti sebentar lagi akan bergabung dengan kita untuk menjelaskan mengenai keimigrasian. Tapi kita akan bahas dulu tema yang mengenai modus penipuan ini. Baik.
Ya, Ya, dari Ibu Anisah Pakumati. Pertanyaannya, apa yang membuat BMI dapat dideportasi atau di blacklist? Ini juga pertanyaan untuk nanti. Banyak sekali kasus majikan yang mendeportasi pembantu, dihubungi pihak tidak dikenal dan meminta sejam. Ini bisa masuk. So, if someone is facing a case when somebody they didn't know asking for some amount of money with the reason that immigration will deport them if they don't transfer that amount of money. If they experience that kind of case, what should they do? Okay, so the person is probably fake themselves as an immigration officer, and then they tell them you have to transfer some money. If not, you will get deported back to your country. What should they do? That's what they have to do. Okay. So the fact is, immigration officer never ask you money to your phone. Yeah. So it's some official is like asking you for money transfer or asking you for online banking details. That one must be the scammer. Yeah. So if you receive this kind of phone, just hang up and ignore them. If you still got you have doubt about it and you want to consult some professional, you can call our hotline 1-822, and don't be afraid because we offer a translation immediately. So if you even not fluent in English, you can call because our professional will try to contact the interpreter immediately by the phone conference and giving you some professional advice. Tadi disampaikan bahwa ketika mengaku sebagai petugas imigrasi itu tidak akan pernah untuk meminta uang dari kita. Nah, ketika menemui hal seperti itu, silakan dilaporkan kepada nomor tadi yang sudah disampaikan di 18222 karena ada bisa konsultasi juga di situ. Ini seperti ini nih penipuan atau tidak. Kemudian juga di hotline tersebut juga sudah tersedia line bahasa Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir, ada layanan bahasa Indonesia di mana teman-teman bisa menyampaikan secara lebih detail lagi. Begitu. Mbak Ayu tadi seperti yang saya sampaikan tadi awal bahwa tidak akan pernah ada petugas itu akan menangkap Anda hanya gara-gara telepon atau hanya gara-gara Anda dituduh via telepon. Tidak akan pernah ada. Jadi teman-teman harus pastikan kalau ada yang berpura-pura menjadi petugas, baik itu polisi, imigrasi, bea cukai dan sebagainya, tiba-tiba menelpon Anda dan menyatakan bahwa Anda adalah pelaku misalkan, atau Anda melanggar suatu tindakan pidana tertentu, dan ujung-ujungnya ada ancaman. Ujung-ujungnya ada ancaman Anda akan ditangkap atau dipenjara. Pastikan bahwa itu salah satu identifikasi bahwa itu adalah penipu, ya. Itu adalah penipu, ya. Anda harus hati-hati apabila mereka sudah melakukan itu. Begitu, Mbak Ayu, ya. Dan tambahan satu lagi bahwa petugas tidak pernah meminta sesuatu, ya, tidak pernah meminta sesuatu baik itu berbentuk uang ataupun barang atau nilai lainnya melalui telepon. Begitu, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Agung atas dari penjelasannya terhadap pertanyaan tadi. Oke, baik, kita segera masuk ke sesi berikutnya, yakni paparan dari Pak Ciko, Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong kita, mengenai informasi keimigrasian. Baik, silakan Pak Ciko. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Halo teman-teman seluruh warga negara Indonesia di manapun berada. Saya senang sekali bisa hadir di sini membahas mengenai isu-isu aktual, perkembangan, dan peraturan-peraturan terbaru mengenai keimigrasian. Tentunya kami mendapatkan banyak pertanyaan yang sebenarnya seputar paspor, seputar visa, ya, bagaimana menghadapi isu keimigrasian di situasi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, saya akan coba menjelaskan mengenai mekanisme paspor.
Mekanisme paspor ini yang pertama kita pasti melakukan booking online ya. Teman-teman silakan lakukan booking online, bisa mendownload di Play Store layanan KJRI Hong Kong. Nanti keuntungannya adalah teman-teman itu bisa menentukan kapan datangnya ke KJRI, dan setelah memilih tanggal tersebut ada kepastian diberikan layanan. Artinya ketika kita datang, kita sudah pasti dilayani. Kemudian datang ke KJRI itu langsung melakukan proses loh. Jadi kita juga sudah mempunyai sistem one stop service. Tidak lagi sistem berbasis loket, ngantri di sini, pindah lagi satu loket, ini nggak jelas. Tapi di KJRI Hong Kong kita punya sistem yang namanya one stop service. Jadi dalam satu meja itu kita akan dilayani dari awal sampai dengan selesai, mulai dari scan berkas, kemudian foto dan fingerprint, wawancara, itu dalam satu meja. Ini sangat memudahkan teman-teman sekalian. Kemudian pembayaran sistem paspor ini juga sudah cashless. KJRI bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia, pembayaran paspor melalui Bank BNI. Jadi teman-teman ketika sudah dianggap lengkap berkasnya, kemudian melakukan pembayaran ke Bank BNI yang posisinya di depan kantor KJRI. Kemudian setelah bayar tinggal pengambilan ya. Karena situasi pandemi ini sekarang pengiriman paspor sementara ditiadakan. Jadi teman-teman untuk pengambilan paspor ini harus datang kembali ke KJRI. Jadi teman-teman juga di sini saya ingin menyampaikan bahwa KJRI Hong Kong ini merupakan salah satu perwakilan yang penyelesaian paspornya ini tercepat di dunia, yaitu 3 hari ya Mbak Ayu. Ya. Di mana seluruh perwakilan bahkan di kantor imigrasi di seluruh Indonesia ini 4 hari ya. Dan kita juga memang ingin berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh teman-teman sahabat pekerja migran Indonesia. Nah, dengan sistem booking online ini teman-teman hanya datang 2 kali ya. Kalau nggak booking, datang dulu, terus pilih bantu tanggal, kemudian besok diproses, kemudian ngambil jadi 3 kali. Baik. Dengan online ini, teman-teman akan terbantu menjadi 2 kali datang. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman ditanya oleh teman PMI lainnya, cara mekanisme pembuatan paspor gimana sih? Oh, gampang, online aja, download di Play Store, kemudian cari layanan KJRI Hong Kong. Layanan KJRI Hong Kong. Itu udah mudah sekali kok. Ya. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya. Nah, ini juga penting. Nanti kan kaitannya dengan Polis Hong Kong ya. Ini juga ada hubungannya dengan jaga paspor kita. Teman-teman, banyak ya, kami sangat prihatin mengenai penggadaian paspor. Kemudian paspor menjadi jaminan hutang piutang. Ini sangat melanggar hukum. Sekarang kita lihat di situ ada dasar hukumnya di ketentuan keimigrasian di Indonesia. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Artinya ada proses melawan hukum di situ ya. Kemudian saya coba kalau misalkan teman-teman pegang paspor, yuk kita sama-sama buka di halaman ketiga. Di situ ada perhatikan deh, paspor itu sebenarnya milik siapa? Milik kita sendiri, milik pribadi, milik agensi, atau milik siapa? Di situ terus jelas bahwa sebenarnya dokumen itu adalah milik negara. Semua orang memiliki paspor itu hanya dipinjamkan oleh negara, dipercaya oleh negara untuk menggunakan paspor ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya, ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan ada dalam hal paspor ini hilang, ini banyak sekali juga teman-teman kalau misalkan hilang, kenapa sih harus lapor polisi ya, Mbak Ayu? Karena gini, dengan kekuatan surat keterangan teman-teman sudah melapor ketika paspor teman-teman hilang itu ada jaminan hukum. Ya. Karena kita khawatir ketika paspor itu hilang itu akan digunakan oleh orang lain, ya. Sehingga kami juga
akan menjadi dasar kami bahwa ketika surat kepolisian itu sudah ada, kita akan berikan paspor tentunya. Ini bentuk perlindungan dari KJRI Hong Kong. Teman-teman juga jangan khawatir bahwa, waduh paspor saya hilang, terus saya harus bagaimana? Nggak apa-apa, lapor ke polisi terdekat. Ya, kenapa harus lapor? Karena jaminan kekuatan hukum bahwa paspor yang hilang itu sudah tidak dinyatakan berlaku, sehingga kapanpun atau siapapun yang akan menggunakan paspor tersebut, teman-teman terlindungi dari penggunaan yang tidak kita inginkan. Ya. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas mengenai visa dan izin tinggal. Teman-teman, kalau misalkan kita melihat paspor, pasti di dalamnya ada visa dan izin tinggal ya. Jangan terbalik antara pengertian visa dan izin tinggal. Visa merupakan persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke suatu negara menjadi dasar pemberian izin tinggal. Jadi teman-teman, ketika teman-teman masih di Indonesia nih, ya, kan sudah memiliki visa. Ya, visa itu 2 tahun masa berlakunya. Kalau teman-teman megang paspor saat ini, coba dibuka, itu ada kertas nempel di lembaran itu warnanya coklat. Ya, nanti saya akan coba contohkan di slide berikutnya, tapi saya kasih gambaran dulu. Dan itu berlakunya adalah 2 tahun untuk pekerja migran Indonesia. Ya, nah kemudian saya beralih ke izin tinggal. Izin tinggal ini adalah izin yang diberikan kepada setiap orang asing untuk berada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Nah ini garis besarnya adalah periode tertentu. Jadi misalkan visa ketika masa berlakunya 2 tahun, nanti teman-teman ketika masuk pasti akan diberlakukan untuk mengaktifkan visa, itu namanya istilah cuking lah ya. Nah, itu akan diberikan 1 tahun pertama, kemudian nanti akan dilanjutkan 1 tahun kedua. Nah, itu namanya izin tinggal. Ya, ini jangan salah nih, karena kemarin saya lihat ada komentar yang salah memberikan pengertian antara visa dan izin tinggal, yang akhirnya nanti teman-teman jadi bingung mana ini yang benar ya mengenai visa dan izin tinggal. Padahal ini penting sekali teman-teman ya. Jadi kalau visa itu yang kertasnya warna coklat dan izin tinggal itu yang warnanya putih ya. Nah, next selanjutnya saya akan lebih jelaskan lagi mengenai bagaimana teman-teman melihat visa dan izin tinggal. Nih, contohnya kita lihat visa ya. Visa itu yang berwarna agak kecoklat-coklatan. Kalau dilihat visa itu akan berlaku 2 tahun, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman pekerja migran ini baru masuk, nanti harus diwajibkan cuking tuh, ya kan? Cuma permasalahannya cuking ini kan belum bisa, ya. Kalau belum bisa, nanti saya akan lebih jelaskan lagi bagaimana menghadapi cuking pada posisi pandemi COVID-19. Nah, sekarang ini bedanya. Visa ini saya tuliskan visa tuh di tulisan merah ya. Visa itu berlaku 2 tahun atau bisa disebutkan 24 bulan ya. Nah, kemudian ketika teman-teman datang ke Hong Kong, kemudian mengurus ID, nanti teman-teman akan mengurus izin tinggal. Nah, izin tinggal ini biasanya berlaku 1 tahun. Jadi, visa berlaku 2 tahun, izin tinggal berlaku 1 tahun. Kalau izin tinggalnya sudah melewati izin tinggal, misalkan izin tinggalnya sudah lewat nih, tapi visanya masih berlaku, teman-teman nggak perlu khawatir, karena itu nggak tergolong sebagai overstay visa, ya. Tapi kalau misalkan visanya yang sudah melewati batas waktu yang diberikan sudah lebih dari 2 tahun, teman-teman tinggal dan tidak melapor, nah ini dinyatakan akan melanggar suatu aturan keimigrasian Hong Kong, ya. Saya lanjut dulu, nanti kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Nah, sekarang saya lanjut di slide berikutnya. Ini sebenarnya juga sudah saya sampaikan mengenai ketentuan keimigrasian pada masa COVID-19, tapi mungkin ini lebih informatif ya. Saya juga dengan senang hati akan mengulang mengenai ketentuan keimigrasian pada masa COVID-19 ini. Yang pertama mengenai paspor. Ayo dong teman-teman, saya rasa PMI Hong Kong ini yang hebat ya, yang sadar akan teknologi. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan kita mengeksplor dengan pendaftaran paspor melalui online ya. Kalau
yang manual memang kami akui kami sekarang belum menggunakan iPhone, sehingga kami masih membuka secara manual. Kalau ada kesulitan, teman-teman nggak usah khawatir, datang ke KJRI, nanti kami akan bantu online-nya, ya. Tapi tidak dalam proses seperti itu, karena kita juga harus adil. Kita akan memberlakukan yang online terlebih dahulu. Kemudian di sini juga saya tuliskan booking online paspor. Di situ ada Senin sampai dengan Jumat dan hari Minggu, ya. Senin sampai dengan Jumat dan hari Minggu. Waktunya jam 9.30, jam 16 dan 16.30. Fungsi imigrasi di situ ada nomor teleponnya, silakan catat di 365 10244 atau di 365 10245 ya. Silakan hubungi kami sangat terbuka teman-teman untuk menanyakan masalah paspor saya. Nggak usah khawatir, kami ada untuk teman-teman sekalian. KJRI hadir untuk pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Kemudian untuk visa dan izin tinggal, ada kebijakan baru ini mengenai visa dan izin tinggal. Jadi karena situasi COVID-19 ini membuat pemerintah imigrasi Hong Kong khususnya memberikan kebijakan pembuatan visa 1-2 minggu. Kadang-kadang kan banyak pertanyaan, Pak, saya visanya sudah lama sekali, tapi kok belum jadi-jadi gitu ya. Akhirnya ada kebijakan 1-2 minggu imigrasi Hong Kong akan menerbitkan. Kita akan tunggu penerapannya dari imigrasi Hong Kong ya. Nah, kemudian pertimbangan atau penilaian penerbitan visa kerja bagi yang putus kontrak kerja. Ini memang ada kekhawatiran tersendiri bagi teman-teman sekalian apabila kita mengakhiri masa kontrak ya dengan majikan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, justru kalau saya melihat segi positifnya adalah bahwa teman-teman sudah bekerja dengan baik, tetapi majikannya tidak melakukan suatu hal layak dengan baik, teman-teman harus mempunyai bukti, ya. Bisa itu difoto, bisa itu direkam, bisa itu sebagai bukti apa saja. Jadi sehingga teman-teman ketika nanti break kontrak atau terminate ya dengan majikan yang baru, pengajuan visanya ini akan diakses oleh imigrasi Hong Kong. Nah, ketika diakses oleh imigrasi Hong Kong, teman-teman punya bukti, oh ternyata majikan yang nggak benar nih, ya kan? Apalagi KJRI tahu kalau misalkan majikannya tidak benar, maka kami akan lakukan blacklist. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, adukan saja kalau misalkan majikan atau agensinya nggak benar, ya. Tapi saya rasa semakin kesini agensi maupun LSM yang membantu KJRI sudah semakin baik, sehingga suasana kerja di Hong Kong ini juga semakin baik. Kemudian saya tidak membahas kasus permasalahan, cuma memang kita masih pekerja migran Indonesia ini masih banyak terjadi kasus overstay, double identitas, dan paper ya. Mungkin di bahasan ini saya tidak terlalu membahas terlalu panjang, Bu Ayu, mengenai kasus dan permasalahan. Ya. Nah, saya cuma menekankan lagi untuk mengenai Chutking ya, penundaan Chutking ini. Teman-teman, biasanya kita kalau Chutking ini kan ke Macau, ke Shenzhen, ya, atau ke Indonesia. Kemudian masuk lagi ke Hong Kong, nah akan mengaktifkan visa. Tapi karena dengan situasi COVID-19 ini, pemerintah Hong Kong melakukan kebijakan disebut dengan penundaan Chutking. Ya, gimana caranya nih Pak? Nggak bisa Chutking? Ya udah, ajukan pengajuan penundaan Chutking. Ini perlu kerjasama dengan majikan karena dibutuhkan surat jaminan dari majikan, dan alasannya kenapa dilakukan Chutking. Tentu alasannya karena situasi COVID-19 ya. Kemudian saya juga sediakan di situ nomor imigrasi Hong Kong khusus untuk yang penundaan Chutking. Silakan bicara dengan majikan untuk menghubungi di 6425 ya, 04592.
Ya, itu untuk penundaan cuking. Nah, setelah itu saya beralih ke perbedaan antar visa dan izin tinggal tadi. Kalau visa masih berlaku, ya visa masih berlaku nih, izin tinggalnya habis berlaku. Jadi visa masih 2 tahun, cuma izin tinggalnya yang harus perpanjang visa nggak sempat dilakukan. Ya, itu nggak usah khawatir, bisa datang ke immigration tower tuh di Wancai. Biasanya orang nyebutnya imigrasi Wancai. Saya juga tuliskan di situ nomor teleponnya ya. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau visa dan izin tinggal habis berlaku, overstay? Ini beda perlakuannya antara yang tadi visa masih berlaku tapi izin tinggal sudah habis berlaku. Nah, sekarang permasalahannya Pak, visa saya dan izin tinggal saya habis berlaku. Nah, ini namanya sudah overstay dan melanggar hukum. Datang aja ke kantor imigrasi di Kowloon Bay, ya. Mereka juga sebenarnya sangat helpful, sangat bersahabat ya. Mereka akan melihat nih teman-teman yang overstay karena apa, karena kesengajaan atau tidak, atau hanya lewat beberapa hari. Saya rasa itu nggak akan masalah ya, kecuali overstay-nya itu bisa dibilang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini akan menjalani masalah hukuman pidana ya. Saya rasa itu ya. Ada lagi nggak terakhir? Nggak ada ya? Oh ya, ini saya ingin menyatakan bahwa saya beruntung punya pengalaman penempatan di Hong Kong, karena pekerja migran Indonesia ini cukup hebat, membuat kita bangga gitu Bu Ayu. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih ya kepada beberapa LSM yang telah banyak membantu KJRI Hong Kong, karena memang keterbatasan kita juga untuk memberikan semua perlindungan dan pelayanan. Demikian teman-teman, saya harap bisa memanfaatkan pertemuan kali ini dengan semakin banyak pertanyaan. Kalau misalkan nanti kita nggak sempat jawab, kita akan sampaikan melalui di inbox ya. Ya. Demikian Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih Pak Ciko. Sepakat sekali Pak, PMI kita di Hong Kong hebat-hebat sekali ya Pak ya. Terima kasih Pak tadi penjelasannya, baik mulai dari cara booking paspor, lalu perbedaan visa dan izin tinggal, juga ketentuan cutking di masa pandemi ini. Tidak henti-hentinya kita terus informasikan ke teman-teman. Pastinya jika teman-teman memiliki permasalahan, kita pasti selalu terbuka untuk menerima pertanyaan. Seperti pertanyaan kita pada malam hari ini dari teman-teman nih sudah ada tadi yang belum sempat dijawab yang dari nomor 4 tadi ya, yang nomor 4 tadi mungkin bisa Chandra, kita bahas Chandra, ya. lebih dulu. Mungkin ada yang tadi mau sedikit jelaskan Pak Ciko tadi, Ya, tapi Pak. mungkin lebih baik kita kembali ke pertanyaan tadi supaya lebih fokus. Ya, Pak Ciko. Baik, ini pertanyaan keempat, masa berlaku paspor masih 1 tahun lagi, tetapi hanya tersisa 2 lembar halaman, sedangkan visa saya berakhir pada Desember tahun ini. Apa yang harus dilakukan? Renew kontrak dulu atau paspor, dan bagaimana caranya? Ya. Baik, silakan Pak Ciko. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang kebanyakan pekerja migran Indonesia mengalami masalah seperti ini. Biasanya untuk efisiensi pertimbangan waktu, kita lakukan penggantian paspor dulu ya. Tapi biasanya ada juga yang sudah melakukan kontrak di awal, kemudian lakukan penggantian paspor, kemudian baru urus visa ya. Mekanisme seperti itu. Jadi lakukan kontrak kerja dengan antara majikan dengan agen, Ya. kemudian perpanjang paspor, karena dasar kita sebenarnya ID dan kontrak kerja. Baik. Justru kontrak kerja yang masih berlaku tentunya ya. Jadi dasar kontrak kerja yang masih berlaku, kami akan menerbitkan paspor. Nah, bagaimana paspor yang masih lebih dari 8 bulan gitu ya, atau tersisa 2 lembar? Melihat situasi COVID-19 ini, sebenarnya kami menyarankan kalau memang tidak terlalu mendesak, paspor masih 6 bulan atau di atas 6 bulan, itu nanti saja. Tapi kan kalau kasus tadi pertanyaan ini adalah tinggal 2 halaman ya. Kalau memang nggak kemana-mana ya, itu nanti saja ganti paspornya, karena kita lebih mengutamakan kesehatan di suatu posisi pandemi seperti ini. Dan
sebenarnya tidak masalah ketika kalau tidak COVID-19 ya. Tapi kami menyarankan selama tidak keluar Hong Kong, masih di situasi Hong Kong, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau teman-teman memang membutuhkan penggantian paspor yang urgent, misalkan dia harus segera keluar negeri ya, membutuhkan masa berlaku paspor lebih dari 2 tahun, silakan daftar online. Nanti kami akan mengakses dan tentunya dengan perlindungan KJRI pasti akan diberikan. Baik, terima kasih Pak Ciko. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan Bu Ayu ya? Masih ada Pak. Sebanyak ya. Coba jangan khawatir Pak kalau pertanyaan. Pasti banyak di teman-teman. Baik. Selamat malam para narasumber Ngobrol malam hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibu Ratih UM. Saya pernah mendapati teman saya tertipu oleh seseorang melalui sosial media dengan iming-iming memberi pekerjaan di Hong Kong. Penipu tersebut menggunakan nomor Hong Kong dan salah satu rekening Bank Indonesia. Pertanyaannya, ketika melaporkan kasus tersebut kepada polisi Hong Kong, dapatkah polisi Hong Kong atau badan hukum yang ada di Hong Kong melacak penipu menggunakan nomor handphone yang digunakan dan melalui nomor rekening? Tadi sempat dibahas juga mengenai nomor rekening itu bisa, tapi apakah bisa melalui nomor telepon? Mungkin saya jelaskan dulu ke Bu Boni dan Pak Edi. So the question is, there is a case when someone is getting scammed via social media, and then they are told that I suppose this is someone from Indonesia, ya Pak ya? Yeah, they are using numbers. Yeah, they are scammed that they are told that someone will give them job in Hong Kong, and then they ask to like transfer some money to, and then they provide a bank account, and also they have the phone number. Can they report this to Hong Kong police, and then can the culprit be traced through the phone number and also the bank account? Maybe later Pak Agung will add also. But first, maybe. If the victim in Indonesia, they get decepted by a fake jobs and then the money is transferred to Hong Kong, actually I suggest that you can report the case through our website. In our website we got an e-report link. They got English. You can click on say want to report a crime, state all the details about how the scammer deceived you, and especially you have to provide the bank account number that the criminal is using, and the most importantly, you have to provide a remittance slip, which is the bank supporting documents. Attached in the e-report. So after making the e-report, usually it takes a few days for the reports to be assigned to investigating team, and then usually the detective will contact you for more detail of the case. If the crime process is big enough, they usually contact us, the ADCC, that e-report website. Okay, so this is the website, right? Yes, and they will contact ADCC to see whether we can, contact the bank for more information. So this is the way we suggest you to do. Okay. Ya, jadi tadi ketika menghadapi situasi seperti itu, silakan bisa melaporkan ke kepolisian Hong Kong. Lebih mudah lagi melalui situs ini, irc.police.gov.hk dan seterusnya. Itu sudah ada pilihan-pilihannya, sudah langsung bisa melaporkan melalui website itu. Tadi disampaikan juga bahwa biasanya laporan diproses dalam waktu beberapa hari, dan kemudian nanti pelapor akan juga dihubungi untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus yang dilaporkan. Jadi bisa. Saya boleh. One more thing to be add. If the police can eventually identify the account holder by the account number, and the case is going to bring up to court, I think it might be a need for the victim to come over Hong Kong to the court to give a testimonial. So this is one thing I want to add. Ya, jadi ketika kasusnya diproses, mungkin ada kemungkinan bahwa si korban ini
diperlukan untuk harus datang ke Hong Kong gitu, untuk memberikan kesaksian. Ya. Begitu. Boleh saya nambahkan? Ya, silakan Pak. Ya, karena tadi ada pertanyaan, apakah bisa men-trace nama rekening bank yang dipakai? Jelas bisa. Ya, tadi kalau disampaikan oleh Bu Buani tadi, laporan melalui report atau kantor polisi terdekat, silahkan. Karena apa? Karena memang korban ada di sini, jadi bisa melapor di sini. Kedua, pelaku menggunakan nomor Hong Kong. Jadi bisa juga melapor di sini. Masalahnya bagaimana dengan transfer yang menggunakan nomor rekening Indonesia? Nanti pihak Hong Kong akan bekerja sama dengan polisi Indonesia, tentunya via kami di KJRI, via konsul kepolisian. Kita akan mintakan bantuan teman-teman dari Indonesia, dari kepolisian Indonesia, untuk mengecek nomor akun tersebut. Hong Kong dengan Indonesia punya jalinan kerjasama kepolisian yang cukup baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Anda ada pilihannya adalah melapor ke pihak polisi Hong Kong. Anda juga bisa melapor ke pihak polisi Indonesia. Karena apa? Karena Anda korban adalah orang Indonesia. Kedua, Anda penipu menggunakan akun Bank Indonesia. Tentunya sangat bisa. Ya, Anda bisa melaporkan melalui keluarga terdekat yang punya hubungan Anda langsung dan melaporkan di mana Anda tinggal di Indonesia atau di mana keluarga Anda tinggal. Tapi tentunya dengan surat kuasa yang Anda berikan kepada keluarga Anda. Atau Anda bisa datang ke KJRI, melaporkan kepada KJRI, kami akan membantu menyampaikan laporan tersebut ke Indonesia. Begitu kira-kira Mbak Ayu penjelasannya. Ya. Oh, ada lagi pertanyaan Mbak Ayu? Oke, mungkin bisa. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, sepertinya belum ya. Ya. Oke, jadi tidak terasa kita hampir 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Mungkin sebelum kita mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kita bahas. Tapi sebelum itu saya boleh minta pesan penutup ini untuk teman-teman. We are almost at the end of our show. So if may I request for like final say for you to the viewers, whether what should they be mindful of for the scam? Okay. Yeah. If you encounter any situation you may think that might be deceptions and you have doubt about it, don't worry, just call our hotline 1-822 and we get professional to give you consultation service. So welcome to, if you have any doubt, welcome to call 1-822. So don't be doubtful to call if there's if you encounter or if you feel that this might be a scam, something strange. Okay. Ya, jadi jangan pernah ragu-ragu teman-teman ketika menemui hal-hal yang seperti mencurigakan, apakah ini penipuan atau tidak. Silakan. Tadi sudah disampaikan hotline-nya di 18222 Kepolisian Hong Kong dengan terduga untuk menerima informasi dari teman-teman semua. Pak Agung mungkin ada pesan terakhir Pak untuk teman-teman? Atau masih ada lagi yang ditanyakan? Masih ada waktunya? Baik, masih ada Pak. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Tapi sebelum itu bisa Pak, mungkin terkait penipuan ini apa nih pesan ke teman-teman? Iya. Oke. Jadi teman-teman sobat PMI, tadi saya lupa menjelaskan tentang bagaimana apabila kita sudah melakukan transfer, bagaimana apabila kita sudah membayar. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, jika Anda sudah membayar dengan misalkan dengan kartu kredit, ya, jika Anda sudah membayar dengan kartu kredit, segera hubungi, ya, segera hubungi bank Anda yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Ya, yang selanjutnya, bagaimana jika Anda sudah membayar dengan voucher? Tentunya segera hubungin perusahaan atau pihak-pihak yang penyedia voucher tersebut. Ya, selanjutnya, bagaimana jika Anda membayar dengan menggunakan transfer? Nah, ini yang sering terjadi. Jika Anda sudah membayar dengan melalui transfer, segera hubungi perusahaan transfer atau bank dan laporkan. Dan Anda bisa minta untuk minta penghentian transfer dan pengiriman balik. Tentunya bank yang memang sudah Anda
tempat di mana Anda mengirim uang. Yang selanjutnya, jika Anda membayar dengan menggunakan aplikasi transfer uang, ya, hubungi perusahaan penyedia aplikasi tersebut untuk mengirimkan uang Anda balik, ya, begitu. Kira-kira seperti itu, sedikit tips atau bagaimana supaya kita mendapatkan uang kita kembali. Begitu, Pak Ayu. Baik, terima kasih Pak atas informasi ini. Ini juga teman-teman pasti perlu tahu sekali Pak, bagaimana ketika sudah terlanjur mentransfer gitu ya. Itu tadi penanganannya. Ya. Baik, kita bacakan pertanyaan terakhir nih dari teman-teman. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu yang hadir dan juga kawan-kawan PMI. Perkenalkan, nama saya Wiji Lestari. Selamat malam. Bagaimana mengenai masalah paspor? Teman saya baru membuat paspor tetapi ada kesalahan di bagian tanda tangan bagian depan dan belakang paspornya berbeda. Bagaimana cara memperbaikinya? Wah, ini ke Pak Ciko nih Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Mbak Wiji Lestari. Ini kalau saya lihat dari pertanyaan ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah paspor itu terdapat kesalahan karena teknis dari kami, atau memang paspor itu sudah diterbitkan kemudian ada kesalahan dari yang bersangkutan. Kalau yang pertama, itu kami akan terbitkan yang baru, ya, kami akan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Tapi kalau paspor itu kesalahan megangnya, maka ini akan dianggap sebagai paspor rusak, ya. Nah, tentunya paspor rusak ini akan ada proses lain seperti kenapa paspor itu rusak, ya. Tentu kita akan melakukan interview dan ada dendanya di situ. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini hanya sebuah mekanisme, ya. Nggak usah perlu khawatir. Namun perbedaannya adalah ada denda di situ, sehingga pembayaran paspor plus denda akan ditanggung oleh pemohon, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ciko. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir sudah dijawab oleh Pak Ciko. Tidak terasa kita hampir 1,5 jam ngobrol mengenai tema kita pada malam hari ini. Mungkin Pak Ciko ada terakhir yang mau disampaikan? Oke. Baik. Teman-teman, kami sangat terbuka, gitu ya. Kami mencoba untuk memberikan pelayanan semakin baik kepada teman-teman pekerja migran Indonesia khususnya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, tidak perlu harus bimbang. Kalau ada suatu hal yang kurang baik diterima oleh teman-teman, silahkan catat namanya siapa, pada hari apa, langsung adukan ke saya atau ke ke KJRI gitu ya. Tapi saya juga perlu menyampaikan, jangan seolah-olah ini melakukan fitnah, ya. Karena nanti akhirnya informasi yang diberikan itu adalah tidak benar, akan berakibat image pelayanan KJRI tidak baik, ya. Akhirnya seluruh pekerja migran Indonesia akan menerima informasi yang salah. Yang tadinya kita baik-baik saja jadi takut sungkan ke KJRI, jadi takut momok dengan pelayanan. Sekarang pelayanan semakin baik, ya Mbak Ayu. Kita sudah membuat suatu berbagai macam inovasi dan terobosan. Kita juga sudah mempercantik ruang layanan. Artinya kita bersungguh-sungguh memberikan pelayanan yang terbaik kepada pekerja migran Indonesia. Apabila menemukan kendala, kami juga sediakan kotak saran di situ. Silakan ajukan saran. Karena dengan kritik dan saran ini, pelayanan akan semakin membaik. Dan kami akan terbuka dengan kritik dan saran tersebut. Itu yang dari imigrasi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Boleh? Ya, teman-teman Sobat PMI, sekali lagi saya mengharapkan dan menghimbau pada teman-teman sekalian, penipuan menggunakan media telepon sangat mudah untuk diidentifikasi. Saya tahu teman-teman ini cukup cerdas, baik teman-teman PMI cukup untuk mampu mengidentifikasi. Namun apabila Anda ragu,
segera bisa konsultasi ke saya ke 52944184. 52944184. Saya akan melayani konsultasi dan juga memberikan informasi-informasi yang Anda butuhkan. Satu lagi Bu Ayu, saya akan minta teman Bu Boni. We have a lot of community and also NGO. So in this moment also I would like to invite you to visit our community. Yes. To give them more information if you're willing to, of course. This is my honor to do so. Yeah. Okay. Okay, so someday we have to make a program and visit our community directly in Victoria or others area. Yes, Okay, yeah, thank you. Thank you so much for invitation. Yeah. Jadi nantikan teman-teman organisasi maupun teman-teman PRI bertemu langsung dengan Ibu Boni untuk berkonsultasi atau meminta informasi dan lain sebagainya ya. Pak Edi, do you have something to add to the viewers? Closing statement. Well, finally, I would like to do another advertise on our hotline. Yeah. So don't hesitate. If you have any questions, feel free to call us. Perhaps I'm the one next to the hotline hearing your call. 18222. Yes. 18222. Baik. Silahkan. Jika tidak melalui hotline ini, Pak Agung juga siap. Tadi sudah di-share juga. 52944184. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kita sudah tiba di penghujung acara ini, teman-teman. Kita pastinya sudah menerima banyak informasi yang berguna untuk kita semua, khususnya terkait mengenai berbagai modus penipuan di Hong Kong ini dan juga mengenai informasi keimigrasian. Kami berterima kasih sekali atas partisipasi teman-teman, baik tadi menyampaikan pertanyaan maupun juga yang sudah stay tune dari tadi jam 9 hingga kini. Kita di penghujung acara, terima kasih sudah menyaksikan. Tak lupa juga terima kasih kepada seluruh narasumber. Thank you very much for our guests this evening. To Bu Boni, Pak Agung, Pak Edi, Pak Ciko, our great honor to host you here. Hopefully we can do another activity later on. So the Consulate General of Indonesia really appreciate your time and also your sharing of information to the viewers. I believe that it will be really beneficial to all of us in knowing the information that you share to us. Thank you. Oke, jadi demikianlah Ngopi Instan episode kita pada malam hari ini. Pastinya nantikan episode Ngopi Instan di berikutnya yang pastinya akan membawakan tema-tema yang jauh lebih menarik lagi. Baik, selamat malam teman-teman semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye.